Iya, Kak. Jadi kalau misalkan, sebenarnya kan fiil itu tanda-tanda fiil itu diawali qad, diawali sin, diawali saufa, diawali ta tanis. Nah, untuk fiil mudhari ini, tanda-tanda dia fiil mudhari itu dia diawali dengan huruf mudhoro'ah, ciri utamanya. Dia pasti diawali huruf mudhoro'ah seperti ya, ta, alif, dan nun. Tapi karena dia juga fiil, maka dia bisa diawali dengan qad seperti qad qad yasduqu. Nah, terus dia juga bisa ditempeli oleh sin. Kayak contohnya sayaqulu. Itu, Kak. Bagus ya. Lanjut kelompok 9. Baik. Ya, lanjut kelompok 9 ya. Iya, Kak. Yang saya mau tanya yang waqad wabbaro itu kedudukannya menjadi apa ya, Kak? Mohon maaf, bisa diulangi pertanyaannya, Kak? Itu, Kak, Neng, waqad abbaro, dia kedudukannya sebagai apa? Abbaro. Katanya, Kak. Ya, boleh saya jawab ya sedikit. Qad abbaro. Qad ini tadi dia itu juga termasuk huruf yang mengawali fi'il. Maka abbaro ini dia adalah fi'il. Nah, kemudian Al-Qur'anu dia sebagai fa'il. Jadi ini jumlah fi'liyah, Kak. Gimana, Kak Titin? Kalau jumlah fi'liyah i'rabnya apa, Kak? Dia dibaca Kalau jumlah fi'liyah, abbaro ini karena dia fi'il madi, maka dia di situ i'rabnya mabni, Kak. Dia mabni fathah. Berarti Untuk kalimat Al-Qur'an. ya, Kak. Berarti kalimat kode itu termasuk kayak emang ciri-cirinya fi'il madi gitu ya, Kak? Iya, Kak, dia adalah tanda-tanda ketika kalimat itu kata itu diduduki sebagai fi'il. Biasanya qad ini dia nyambung ke dalam kalimat fi'il, Kak. Maka nggak cuman fi'il madi aja, tapi fi'il mudhari juga ketika dia itu bisa diawali oleh qad, Kak. Terus kalau selain qad itu ada tanda-tanda titik lain nggak selain qad kayak apa gitu? Gitu ada nggak, Kak? Tanda-tanda apa, Kak? Tanda-tanda Kayak temennya qad gitu kedudukannya ada sebagai nggak? fi'il. Apa ya ciri-cirinya kan diawali qad, terus diawalin apa lagi gitu ada nggak, Kak? Selain qad. Ada, aku mau bantu jawab. Diawali qad. Oh iya, boleh, Kak. Jadi fiil itu memiliki tanda-tanda, yaitu ada 4. Yang pertama, qad, sin, saufa, dan ta tanis sakinah. Itu, Kak Titin. Contoh yang qadnya ini seperti yang ada di teks waqad abbarul Qur'an.
ya Kak. Ya, makasih Kak. Ya Kak Titin. Oke. Oh, kelompok 7. Di sini saya mau tanya, Al-Qur'anu itu kan mubtada. Terus fi'ilnya itu di mana ya? Maaf Kak, Al-Qur'anu yang mana ya Kak? Yang waqad abbarul Qur'anu. Al-Qur'anu di sini dia kedudukannya sebagai fa'il. Kak. Fi'ilnya Fi'ilnya abbaro. Ini baik. Yang penting udah nanya gitu ya. Kelompok 6. Maaf Kak, kelompok 6 izin bertanya. Ya Kak, silahkan. Yang ayat Al-Quran yang kanat selahum jannatul firdausi nuzulan, nuzulannya kedudukannya sebagai apa Kak? Baik, Kak, izin menjawab. Nuzulan di sini kedudukannya sebagai khobarun kanat. Ismun kanatnya itu jannatul. Kenapa kita bisa ngelihat itu khobar? Karena di situ harokatnya mansub. Karena itu Kalau oh iya Kak. gimana Kak? Ya lanjut Kak. Ya, karena itu kan merofakan atau mendomahkan ismun dan menasobkan atau memfathahkan khobar. Jadi nuzula ini khobar kanat. Kalau lahumnya Kak, itu bukan khobar berarti Kak? Itu domir Kak. Lanya itu jarhumnya itu majrur. Kan Bisa bisa jadi disebut kok. Kenapa ini enggak? Maaf Kak, boleh diulangi tadi? Nggak kedengeran Kak. Oh iya, itu Kak, lahumnya kenapa nggak jadi khobar aja gitu? sebentar ya Kak. Baik Kak.
Ayo, dibantu yang lain. Kak coba izin jawab ya. Kenapa nggak lahum? Karena kita bisa ngelihat lagi dari harokatnya Kak. Dari harokat nuzula di sini kan mansub. Setelah kana gitu. Kana itu kan pertamanya ismun. Ismun di sini kan udah ada Kak, harokatnya marfu. Terus nuzula di sini mansub. Jadi itu bisa disebut apa? Khobar. Kalau misalkan kita lihat dari arti lahum ini kembalinya ke yang pertama, ke orang-orang yang beriman dan beramal soleh gitu Kak. Yang lainnya ada yang bisa bantu Kak? Ya Kalau Kak, mau nuzulan, menambahkan. Salam. iya, Kak. Jadi tata bahasa juga nggak selalu misalkan khobarnya itu harus selalu berdekatan dengan mubtadanya Kak. Jadi kalau bisa juga kita apa ya namanya? Kita rendenginnya tuh kanat jannatul firdausi nuzula lahum gitu. Jadi bagi mereka gitu. Jadi lahum ini juga bisa sebagai keterangan gitu Kak. Kalau nuzulan bisa jadi maf'ul mutlak enggak, Kak? Atau maf'ulah gitu? Atau jadi hal? Sebentar Kak. Baik.
Ya, Kak. Maaf Kak, dari kelompok 2 izin menanggapi. Ya, Iya, boleh. Kak, silakan. Kak. Nah, di situ kan ada kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Nah, kan tadi katanya kenapa lahumnya nggak jadi khobar gitu kan. Nah, kalau menurut saya di situ lahum nggak jadi khobar, tapi yang jadi khobar itu nuzulan. Nah, dilihat dari artinya. Di situ artinya itu kalau di Al-Quran itu untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Nah, jadi kanat lahum jannatul firdausi nuzula, jannatul firdaus. Jadi intinya kanat lahum jannatul firdausi. Di situ kalau diartiin secara apa ya? Secara runtut dari teksnya gitu ya, dari ayatnya itu adapun untuk mereka surga Firdaus itu sebagai tempat tinggal gitu kan. Surga Firdaus itu sebagai tempat tinggal orang-orang yang beriman. Nah, kalau mungkin seperti ini ya. Kalau di situ lahumnya menjadi khobar, saya pun bingung nuzulannya itu kedudukannya menjadi apa gitu kan. Nuzulannya menjadi apa? Maka yang cocok itu lahumnya di situ tetap menjadi susunan jar majrur dan nuzulannya itu menjadi khobar, menjadi khobarnya kana. Khobarnya kana itu kan dibaca nasab gitu. Kalau lahumnya itu jadi khobar, mungkin kalau kayak gini cocok ya. Kalau nggak ada nuzulan misal ini, tapi saya nggak ngilangin ayat Al-Quran. Kalau contohnya itu nggak ada nuzulan gitu kan, kanat lahum jannatul firdausi, mungkin cocok. Cuma kalau di sini lahumnya itu jadi khobar, nuzulannya itu jadi apa gitu tuh. Bingung, mungkin lebih cocoknya itu jadi nuzulannya itu menjadi khobarnya kana dan lahumnya itu tetap menjadi susunan jar majrur gitu Pak. Kalau lihat dari artinya. Baik, Kak. Terima kasih. Ya, untuk kasus-kasus di ayat Al-Quran, kalau kalian ingin tahu i'rabnya, memang yang terbaik itu melihat i'rabul Quran. Kenapa harus melihat? Oke lah, kita bisa memahami struktur di situ. Tapi kalau kita lihat i'rabul Quran, nanti ada pendapat para ulama tentang i'rab di situ, strukturnya apa saja. Jadi untuk Al-Quran itu kan sudah ayat yang sudah baku ya, yang tidak mungkin bergeser ke strukturnya. Nah, itu yang terbaik lihat i'rabul Quran. Tadi udah saya share di grup kelas itu posisi nuzulan itu seperti apa. Memang dua-duanya bisa ya, menjadi khobar bisa, menjadi hal juga bisa. Tuh, kalau menjadi hal berarti lahum itu menjadi khobar muqaddam, jannatul firdausi menjadi mubtada muakhkhar, nuzulannya menjadi hal. Atau nuzulah itu menjadi khobar juga bisa, jannatun menjadi mubtadanya. Dua-duanya bisa ya. Secara pesannya tidak berubah gitu. Jadi kalau dilihat di i'rabul Quran seperti itu. Nanti teman-teman untuk teks ayat Al-Quran, kalian yang terbaik itu kalau ingin tahu strukturnya, lihat i'rabul Quran. Aplikasinya banyak di internet. Kalian di Google Play itu banyak sekali aplikasi i'rabul Quran. Tinggal nyari ayatnya apa, nanti muncul di situ. Kalau hadis, kalian dicek di sarah hadisnya. Di sarah hadis biasanya dijelaskan. Karena banyak hadis-hadis itu yang gharib. Strukturnya itu tidak lazim. Dianalisis dari ilmu nahwu sorof itu nggak lazim. Nanti di sarah hadis itu akan ketemu. Cara mencari seperti itu. Kalian kalau merasa kesulitan menemukan struktur satu kalimat, di ayat Al-Quran kalian lihat di i'rabul Quran atau di kitab tafsir. Kalau di hadis kalian lihat sarah hadisnya. Kalau di kitab fikih, lihat di sarah fikihnya juga.
Penjelasan di fikih itu ada. Kalau fikih-fikih yang matan, itu di syarahnya biasanya dijelaskan strukturnya. Dengan cara melihat syarah-syarah seperti itu, kalian akan menjadi tahu pendapat para ulama, perbedaan-perbedaan pendapat para ulama itu. Kalau sering, kalian akan menjadi ahli. Kalau sering dengar ceramahnya Gus Baha. Gus Baha kenapa menjadi alim seperti itu? Karena Gus Baha aktivitasnya hanya hidup dengan kitab. Dari kitab ke kitab, dari ngaji ke ngaji. Ya Gus Baha ya tidak pernah jalan-jalan ke mall, tidak pernah main Twitter, tidak pernah main YouTube, nonton YouTube, tidak pernah WA-an. Aktivitasnya hanya ngaji ke ngaji, buka kitab ngaji. Akhirnya menjadi terbiasa, ya, seolah-olah kitab itu udah menjadi bagian dari dirinya. Nah, kita di sini sebagai pelajar yang sudah menghibahkan dirinya menjadi mahasiswi IKI kalian ya, otomatis akan menjadi pelayan umat di bidang Al-Quran, ya otomatis kalian harus merelakan kesenangan diri kalian sendiri untuk dibagi pada orang lain. Artinya kalian harus waktunya, kalau tadinya waktu kalian itu untuk jalan-jalan dan sebagainya, harus mulai dikurangi, dialokasikan untuk belajar. Gus Baha pinter itu bukan pinter sejak brojol terus pinter, enggak, karena ada upaya untuk menjadi pinter kan. Hidupnya entah hanya untuk belajar, ya wajar kalau pinter. Terus yang masalah sekarang kita mau pinter tapi nggak mau belajar, itu masalah. Dan kebanyakan kan seperti itu. Gimana Pak ya saya bisa baca kitab tapi nggak mau belajar, itu masalah. Kalau kalian sudah belajar serius kok belum bisa, lah ini baru mungkin ada yang salah dengan cara belajarnya. Itu baru diarahkan nanti. Jadi arahnya nanti kalau teman-teman ingin bisa mengakses, mengetahui i'rabul Quran, i'rab di Al-Quran, cara analisisnya melihat langsung kitab-kitab banyak tentang i'rabul Quran atau di tafsir. Fungsinya kalian akan menjadi tahu perbedaan para ulama tentang i'rab di situ. Untuk hadis, kalian bisa lihat syarah hadis. Untuk fikih juga demikian. Syarah-syarah di kitab itu dijelaskan biasanya i'rabnya. Ya, jadi setelah kita cek di i'rabul Quran, memang nuzula di situ ada dua penjelasan, bisa jadi hal, juga bisa menjadi khobar. Ya. Oke, berikutnya kelompok 6. Kelompok 6 tadi udah ya? Iya, Pak. Mone, Pak. Mone kelompok berapa? Kelompok 6, Pak. Kelompok 6 tadi yang bertanya ya. Iya. Oke, berikutnya kelompok 5, silakan. Izin bertanya, Kak. Perwakilan dari kelompok 5. Ya, kelompok 5 silakan. Yang kata wahiyya da'watu kulli rasulin. Wahiyya da'watu itu kedudukannya sebagai apa ya, Kak? Ya Kak, izin menjawab. Ya. Wahiyya da'watu kulli rasulin. Yang ditanyain wahiyya ya Kak tadi? Iya, wahiyya da'watu. Itu sebagai apa ya? Wawu di sini dia mengawali kalimat lagi, jadi wawu lil ibtida, hiya ini dia kedudukannya sebagai mubtada. Da'watu dia sebagai khobar mubtada. Gimana Kak Hanifah? Bukan aku, Kak. Sudah, itu aja. Jadi mubtada itu kan
isim ma'rifat di awal kalimat. Ingat-ingat itu ya, kata kuncinya itu gini, mubtada itu isim ma'rifat di awal kalimat dan hukumnya rofa. Yang terpenting itu isim ma'rifat di awal kalimat gitu aja, isim ma'rifat di awal kalimat. Kalau kalian ketemu isim ma'rifat terus di awal kalimat, nggak usah ragu, itu mubtada. Begitu aja. Kalau ada isim ma'rifat di awal kalimat, kalian nggak usah ragu bahwa itu adalah mubtada. Hiya itu nakiro ma'rifat. Ya. Kenapa? Karena dia domir. Nah, untuk mengetahui ma'rifat seperti apa lah, ini juga belajar. Nanti kan dikejar dari isi ma'rifat di awal kalimat. Ma'rifat itu apa? Bla bla bla. Terus ini apa, dikejar terus. Itu yang kemudian menjadi rinci ya. Yang minimal kalian untuk mubtada harus tahu isi ma'rifat. Isi ma'rifat itu apa saja? Wa wairuhu ma'rifatun kahumwati wa hindawabni wal gulami wallati. Ya. Nakiratun qabilu al-mu'athira wa aukianna mawqan. Wa wairuhu ma'rifatun. Wa wairu ma'rifatun kahum wati wa hindawabni wal gulami wallati. Jadi isim ma'rifat itu pertama isim domir. Selain nakirah itu ma'rifat. Isim ma'rifat apa? Pertama isim domir. Hum. Yang kedua isim isyarah. Yang ketiga isim alam. Diwakili dengan hindun itu kan. Yang ketiga isim yang dimudhafkan pada isim ma'rifat. Ya, idhofah ila ma'rifat ibnun ibni itu. Yang ke berapa tadi? 4 ya. Kelima isim yang ada alnya. Wal gulam. Yang terakhir 6 itu isim mausul alladzi. Wa ghairuhu ma'rifatun kahum di hindun ibni al-gulam alladzi. Jadi kalau ada isim-isim tadi itu di awal kalimat, jangan ragu kalian bahwa itu adalah isim ma'rifat. Maka hiya, wahiya, wahuwa itu pasti ma'rifat kalau di awal dia. Walladzi masih ma'rifat. Wadzalika pasti ma'rifat. Ya. Jadi nggak usah ragu. Pasti mubtada maksud saya, pasti mubtada. Kenapa kok mubtada? Karena dia isim ma'rifat di awal kalimat. Maka kemudian setelah ada isim ma'rifat, setelah ada mubtada, tinggal cari khobarnya. Nah, khobar itu strukturnya kalau di rangkaian jumlah ismiyah itu mubtada, khobar, pelengkap atau keterangan yang lain-lain, macam-macam lah bentuk keterangannya itu. Jadi strukturnya itu mubtada, khobar, pelengkap atau mubtada, pelengkap, khobar. Jadi di antara mubtada dan khobar itu ada redaksi yang lain, bisa jadi gitu. Atau bisa dibalik, khobar dulu baru mubtada. Khobar, pelengkap, mubtada juga bisa. Nah, hal yang seperti ini itu yang saya sebut kalian menyusun puzzle yang sudah kalian miliki. Tidak mungkin teman-teman yang dari nol terus belajar, pasti semakin pusing kalian. Misal dari nol, dari pas masuk IK itu blank, belum tahu sama sekali, tidak punya dasar bahasa Arab, belajar ini pasti pusing, stres. Makanya supaya tidak stres, kalian harus nambah jam belajar di luar kelas ini mulai dari nol. Apa itu isim, apa itu fiil, apa itu huruf. Lah isim itu nanti terjadi ada nakiro, ada ma'rifat. Terus ada ismi, ada yang mabni, ada mu'rob dan seterusnya. Fiil juga demikian. Terus kalian nanti kenal tasrif dan seterusnya. Itu dasar ya. Tidak mungkin dipelajari di kelas ini. Di kelas ini itu kelas mahasiswa. Kalau yang tadi itu kelas siswa. Bedanya mahasiswa dan siswa itu, kalau siswa itu hidupnya selalu disuapi. Mulai dari PAUD sampai ke siswa ya, hidupnya didoktrin terus, disuapin terus. Tanpa kalian harus berpikir secara aktif. Mahasiswa berbeda, betul. Mahasiswa itu sudah tidak ada lagi penyuapan-penyuapan seperti itu. Kalian itu distimulus, dikasih umpan untuk kalian kembangkan. Nah sayangnya, karena kita ini terlalu lama menjadi siswa, sampai menjadi mahasiswa merasanya pingin disuapi terus. Pingin hidupnya menjadi siswa selamanya. Nah, itu kan masalah. Ya. Maka kadang-kadang secara batin kalian protes. Wah, saya nggak paham. Saya kan pinginnya nggak seperti itu. Pinginnya seperti siswa itu loh, disuapi. Mubtada itu apa, dijelaskan. Khobar itu apa, dijelaskan.
Dan kalian ini melakukan sekarang sedang proses transformasi ya, berpindah dari posisi siswa menjadi mahasiswa. Kalian harus paham juga ya, dosen itu bukan guru, dosen itu teman belajar, pemandu, dosen itu guide, pemandu kalian untuk bisa belajar secara baik. Itu dosen fungsinya. Bukan seperti guru waktu kalian SD, SMP, SMA itu, yang terus memberikan ilmu satu arah. Kalau dosen enggak, dosen tuh bisa jadi salah dosen itu ya. Kalian dari mengoreksi dosen bisa jadi, karena dosen itu hanya teman diskusi, memandu kalian untuk terarah, belajar secara sistematis seperti itu. Ini yang harus dipahami ya teman-teman, supaya dalam belajar itu bisa total. Ingat, kalian sudah mahasiswa, bukan lagi siswa. Kalian harus menstimulus diri kalian sendiri untuk bisa dan mampu. Dosen hanya memberikan motivasi, memberikan arahan. Ya kalau misal terpaksa dosen akan memberikan sedikit, oh ini tidak tepat, ini yang benar seperti ini. Itu sebenarnya bukan fungsi dosen, nggak ke sana arahnya ya. Dosen itu juga kayak guide lah, guide, supaya kalian tidak sesat gitu aja, tidak salah jalan gitu aja. Dipahami ya itu ya. Saya karena merasakan kalian ada aura di dalamnya itu gini, protes gitu. Kok saya pinginnya kan nggak seperti itu, pinginnya saya itu dikasih tahu lah mutadil itu apa hobinya. Ada perasaan seperti itu kok saya merasakan. Wah, ini berarti teman-teman belum tahu fungsi sebagai mahasiswa gitu kan. Kalau seperti itu, kalian cukup dulu di SD, SMP, SMA cukup. Satu ini kan selesai. Yang pertemuan di awal kan udah saya sampaikan. Sekarang tinggal menyusun puzzle. Sebenarnya di sisi lain yang nggak tega juga melihat teman-teman yang kita sedang berbicara hal apa, ada yang nggak nangkep hal itu apa, kan semakin stres ya. Semakin pusing ya. Maka harus mengejar ketertinggalan itu ya. Ketertinggalan harus kan ngejar hal itu apa, terus khobar muqaddam itu apa, dan seterusnya. Di luar forum ini ya. Baik, tadi kelompok 5 sudah, kelompok 4 sekarang. Ya, Pak. Kelompok Kak, izin bertanya dari kelompok 4. Masih sama, pokoknya kalimat yang tadi wahia da'watu kulli itu, tapi bukan yang wahiyanya, yang pada lafat kullinya. Kenapa nggak dibaca lu, kenapa nggak dibaca lah, Kak? Ya Kak, kuli rasulin di sini dia sebagai mudhof dan mudhof ilaih ya Kak. Maksudnya jadi mudhof dan mudhofun ilaih itu bagaimana ya, Kak? Ya, sebentar Kak.
Bentar Kak Hani. Kak Hani tadi boleh diulang Kak? Iya Kak. Kan dakwatu kuli itu ya. Itu kenapa nggak dibaca lu, kenapa nggak dibaca la? Terus kan tadi kata Kak Aska kan jadi mudhof dan mudhofun ilaih. Bukannya mudhofnya itu kan dakwatu itu juga kan mudhof Kak. Jadi gimana Kak?
Kak, aku mau coba jawab. Ya, Kak. Jadi kuli itu kenapa kasroh? Karena itu kan mudhof ilaih. Jadi pertamanya itu marfu dawatu, terus keduanya itu majrur. Jadi kenapa kuli bukan kala atau kula? Karena itu mudhof ilaih kepada dakwah. Oh, berarti dia jadi mudhofun ilaih kan, Kak? Iya. Nah, dan bukannya mudhofun ilaih itu kan harus tanwin kalau tidak ada alif lam ya, Kak? Jadi gimana tuh, Kak? Kak mau jawab? Kan dia jadi mudhofun ilaih dari dakwatu. Nah, dia juga menjadi mudhof rasulin gitu. Jadi ketentuan mudhof itu tidak dengan alif lam, tidak dengan tanwin, dan tidak juga dengan nun gitu, Kak. Jadi kuli rasulin di sini, kulinya ini tidak memakai tanwin. Berarti Gitu, Kak. itu ya, Kak, maksudnya mudhofun ilaih, terus mudhof lagi, terus mudhofun ilaih gitu kan, Kak? Ya gitu, Kak. Ya, Kak, makasih, Kak. Ya, sama-sama, Kak. Da'watu kulli rasulin ya, yang ditanyakan tadi ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Jadi mudhof ilaih itu gini. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu mudhof kan tarkib ya. Bahasa Indonesia namanya frasa. Frasa itu ada yang kalau di bahasa Arab itu ada tarkib wasfi, ada idofi. Kalau wasfi itu kan sifat ya. Ya, jadi kalau terjemahnya biasanya ada tambahan yang. Misal gini, kitabun jadidun, buku yang baru. Apa lagi? Komisun jadidun, baju yang baru. Itu ada yang. Tapi kalau idofah itu di dalamnya terkandung makna huruf jer, ada li untuk, ada di, dan sebagainya, dan sejenisnya. Contohnya gini. Kitab burojulin. Kitab burojulin. Kitab seorang laki-laki. Artinya kitab milik seorang laki-laki. Jadi di dalamnya tersimpan milik li. Kitab buli rojulin. Kitab burojulin. Atau kalau di bahasa Indonesia contohnya gini. Halaman sekolah. Halaman yang ada di depan sekolah. Halaman di depan sekolah. Kalau halaman luas itu yang, itu sifat namanya. Tapi kalau tarkib idofi itu mengandung makna di, fi, milik atau di. Halaman sekolah berarti halaman di depan sekolah. Bukan halaman yang di depan sekolah, nggak pakai yang. Kalau luas nggak pakai yang. Itu bedanya. Yang seringkali kita itu bingung antara tarkib wasfi dan idofi. Dilihat aja maknanya. Di sini kan dakwatu kulli rasulin. Ya, kulli rasulin. Dakwahnya setiap rasul. Tidak ada makna yang di situ. Dakwahnya setiap yang rasul enggak. Tapi dakwah milik rasul. Dakwatu kulli rasulin. Dakwahnya setiap rasul. Idofah ini terdiri dari dua kata. Yang disebut idofah itu gabungan dua kata, maksudnya isim, dua atau lebih. Kata yang pertama disebut mudhof, berikutnya disebut mudhof ilaih. Ketentuan mudhof itu tidak boleh ada al, tidak boleh ada tanwin. Itu ketentuan dasarnya ya.
Sedangkan mudhof ilaih dibaca majrur. Tanda jer diantaranya kasro. Jer itu tidak harus dengan kasro. Bisa dengan dikira-kirakan, bisa dengan ina, bisa dengan aini, dan lain-lain. Untuk kasus dakwatu kulli rasulin kita urai, dakwatu itu menjadi awalnya dakwatun. Dakwatun. Karena dia dimudhofkan pada kulli menjadi dakwatu kulli. Dakwatu kulli. Awalnya dakwatu kullin. Karena kulli didofakan pada Rasul menjadi dakwatu kulli Rasulin. Jadi kulli itu sebagai selain menjadi mudhof ilaih, sekaligus menjadi mudhof. Dakwatu itu kenapa nggak ada alnya? Karena dia menjadi mudhof. Misal awalnya ada tulisan ad-dakwatu. Tapi setelah digabungkan dengan kullun menjadi dakwatu kulli. Alnya dibuang, tanwinya dibuang. Biasanya kan kalau kata yang tidak isim yang tidak ada alnya kan ada pakainya tanwin. Kalau pakai tanwin tidak ada alnya gitu kan. Nah ini tidak ada alnya juga tidak ada tanwinnya. Nah itu ketentuan untuk mudhof. Mudhof itu tanpa al, tanpa tanwin, tanpa nun. Dakwatu kulli rasulin jadinya. Dakwatu itu menjadi menjadi mudhof, kulli menjadi mudhof ilaih. Selain menjadi mudhof ilaih juga dia menjadi mudhof juga, rasulin menjadi mudhof ilaih. Dakwatu kenapa dibaca rofa? Karena dia menjadi khobar dari wahiyah. Wahiyah itu menjadi mutada. Kenapa mutada? Karena dia isi makrifat di awal kalimat. Nah, isi makrifat di awal kalimat kan soalnya tadi itu. Jadi isi makrifat di awal kalimat yang tadi udah kita jelaskan itu menjadi mutada, gak usah ragu. Wahiyah itu mutada. Kalau ada mutada ada khobar. Nah, khobar yang terdekat lihat saja. Wahiyah dakwatu, oh ini dakwatu berarti. Wahiyah dakwatu kulli rasulin. Ya amin. Oke, sampai di situ ya. Sekarang coba saya kasih waktu untuk masing-masing. Khususnya nanti kelompok 3 yang menerjemahkan, yang lain-lain memberikan koreksi maksudnya. Yang lain dikoreksi. Satu paragraf aja nggak apa-apa. Wal aqidat awwalu mada'ila rasul ilaihi rasulu wa tuliba minan nasi al-iman wihi mundul marhalatil ula min marahil da'wati wa hiya da'watu kulli rasulin ja'a min qibalillahi kama dalla ala dzalikal qur'anu fi hadithihi anil anbiya wal mursalin. Silakan saya kasih waktu 5 menit untuk mencari terjemahan yang paling mendekati pesannya.
Oke, silahkan kelompok 3. Presentasikan. Wal akidatu awaluma da'a ilaihi rasul. Akidah adalah suatu hal atau perkara yang disampaikan kepada Rasul, yang pertama kali disampaikan kepada Rasul. Waktu liba minan nas, dan diwajibkan atau dan menuntut manusia al-imanu untuk mengimaninya bihi kepada akidah. Munzul marhalatil ula, sejak Kak, bisa golongan yang pertama atau dari fase yang pertama, min marohili dakwah, dari tahap-tahap dakwah yang selanjutnya. Wahiyya da'watu kulli rasulin, penyampaian dakwahnya itu yang dan setiap dakwah Rasul ja'a min kibalillah, yang datang dari Allah, kama dalla ala dzalikal Qur'an, seperti yang ditunjukkan Al-Qur'an fi hadithihi, dalam hadisnya anil anbiya'i, tentang nabi-nabi, wal mursalina, dan rasul-rasul. Pak, baca terjemahnya saja. Jadi caranya itu kan memahaminya seperti itu, tinggal ditulis teksnya terus dibaca teks terjemahannya. Baca secara keseluruhannya, Pak. Iya, langsung terjemahannya. Udah ditulis belum? Udah. Ya, silakan dibaca. Akidah adalah suatu hal atau perkara yang pertama kali disampaikan kepada Rasul dan menuntut manusia untuk mengimaninya. Dari golongan yang pertama, sejak golongan yang pertama dari golongan-golongan dakwah yang selanjutnya. Penyampaian setiap dakwah Rasul yang datang dari Allah seperti yang ditunjukkan Al-Quran dalam hadisnya tentang nabi-nabi dan rasul-rasul. Baik. Wah, saya lebih paham yang tadi ya. Coba teman-teman yang lain berikan koreksinya, komentarnya, ya, komentarnya terhadap terjemahan. Nggak apa-apa ya. Jadi kesalahan di dalam belajar itu satu bagian dari proses pembelajaran. Jadi orang belajar itu jangan benar, namanya belajar kok benar. Kalau benar nggak perlu belajar. Setelah belajar baru nanti benar. Oke, silakan. Koreksi dari kelompok 2. Berikan koreksinya atau komentarnya. Bas. Kelompok 2, ada orangnya? Nggak ada orang? Ada Pak, sebentar.
Gini Pak, kalau dari kelompok 2 mengartikannya, akidah adalah awal ajakan Rasul, dan manusia itu diminta untuk beriman sejak perjalanan pertama Rasul, perjalanan dakwah gitu. Dan dakwah setiap Rasul, dakwahnya Rasul itu datang dari Allah gitu, datang dari arah Allah. Seperti apa yang ada dalam Al-Quran, dalam hadisnya tentang para nabi dan para utusan. Oke, ada lagi yang memberikan komentar yang lain? Kelompok 1. Kalau menurut kami seperti ini, Pak. Dan akidah adalah hal pertama yang diserukan oleh utusan siapa, yaitu Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Dan dia meminta orang-orang untuk mempercayainya sejak tahap pertama itu tahap penyebaran Islamnya itu dari tahap pertama, yakni tahap khutbah. Ini adalah panggilan untuk setiap utusan, yaitu Rasul yang dibicara di sini itu Nabi Muhammad SAW. Nah, itu tuh Rasul hanyalah utusan yang istilahnya kalau kita ibaratkan itu yang diperintah oleh Allah, yang menjalankan perintah Allah gitu. Sebagaimana dibuktikan oleh Al-Quran dan hadis. Seperti itu, Pak. Ada lagi kelompok yang lain, coba memberikan komentar atau memberikan koreksi terjemahannya, bisa yang lebih baik. Oke, saya jelaskan dulu ya. Saya jelaskan, nanti kalian coba membuat redaksi tertulisnya. Akidah awwalu wal akidah awwalu ma da'a ilaihi rasul. Benar tadi ya. Akidah adalah aktivitas dakwah pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Seruan pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah adalah akidah. Mada itu seruan. Akidah adalah seruan yang pertama kali disampaikan oleh Rasulullah. Akidah, ajakan Rasul pertama kali itu adalah untuk berakidah gitu intinya. Wa tuba minan nasi al-imanu bihi mundul marhalatil ula. Setiap orang manusia diseru, dituntut untuk beriman sejak perjalanan dakwah fase-fase dakwah pertama kali. Jadi dakwah itu ada fase-fasenya. Pertama itu berakidah dulu, baru bersyariat, baru berihsan itu loh. Kalau di tahapan iman, Islam, ihsan itu kan seperti itu. Itu makhluk dakwah ya. Orang pertama kali itu akidahnya dulu, ditauhidkan dulu. Tuhannya siapa. Baru diseru untuk sholat, zakat, sampai puncaknya haji. Berikutnya untuk berbuat baik, ihsan ya, ma'rifatullah atau dilihat Allah, yang melahirkan akhlak dan seterusnya. Itu tahapan makhluk dakwah di situ. Pertama adalah akidah. Wahiyya da'watu kulli rasulin, dan itu merupakan ajakan setiap rasul. Ja'amin kibailah, artinya ajakan setiap Rasulullah. Ja'amin kibailah itu siapa? Rasul yang diutus oleh Allah, maksudnya seperti itu. Kama dalla ala dzalika al-Qur'anu min fi hadisi. Ini bagaimana diinformasikan dalam Al-Qur'an fi hadisi, artinya di dalam kisah-kisah Al-Qur'an. Fi hadisi dalam Al-Qur'an anil anbiya, tentang para nabi dan para utusan, tentang anbiya dan mursalin. Jadi kalau kita lihat kisah-kisah dalam Al-Qur'an tentang para nabi dan para utusan lainnya, pasti yang disuruhkan dulu itu adalah ajakan untuk berakidah, menauhidkan Allah, menuhankan Allah, meninggalkan berhala dan seterusnya. Baru tahapan berikutnya untuk tata caranya melalui sholat, terus zakat dan seterusnya. Tahapan berikutnya baru hubungan antara manusia yang disebut dengan marhil dakwah. Nah, coba kalian redaksikan dalam bahasa tulis. Saya udah paham ya, maksudnya kalian redaksikan sekarang dalam bentuk tulis. Di dalam bahasa Indonesia itu, bahasa tulis itu harus menggunakan kalimat efektif. Yang terasa benar bahasa Indonesia. Unsur-unsur Arabnya coba dihilangkan.
Halo? Iya, Pak. Sudah. Silakan coba. Siapa aja, bebas. Udah siap. Pak, saya coba mengartikan, Pak. Ya, monggo. Ya. Akidah adalah seruan pertama yang Rasul sampaikan. Manusia diminta untuk mengimaninya dari masa pertama dakwah Rasul. Jadi setiap dakwah Rasul yang datang dari Allah sebagaimana Putus-putus, bentar. dalam Iya, maaf, aku ulangi. Akidah adalah seruan pertama yang Rasul sampaikan. Manusia diminta untuk mengimaninya dari fase pertama dakwah, yakni setiap dakwah Rasul yang datang dari Allah, sebagaimana yang dibuktikan dalam Quran tentang para nabi dan Rasul. Bagus. Ada yang lain? Nah, pesannya udah sampai lah ya. Ada yang lain? Nah, nanti cara kalian menerjemahkan seperti itu. Maksudnya dipahami dulu teksnya, dicoret-coret, baru nanti memilih diksi yang pas. Yang penting paham dulu. Setelah paham untuk diri sendiri, baru kita melakukan upaya untuk membuat orang lain atau pembaca itu paham. Karena bisa jadi kita itu paham, tapi paham sendiri. Orang lain nggak bisa paham dengan apa yang kita sampaikan. Itu masalah. Tapi tahapannya jangan berupaya memahamkan orang lain dulu, diri sendiri belum paham, ke orang lain kita minta untuk paham. Maka pahami dulu sendiri, setelah paham baru ditulis. Setelah ditulis kita memosisikan diri sebagai orang lain, baca tulisan kita itu, kita paham nggak itu kan? Atau minta bantuan orang lain untuk baca, paham nggak? Kalau belum paham, kita tulis ulang sampai orang lain itu menjadi paham. Itu prosesnya seperti itu ya. Tahapan-tahapannya. Yang saya banyak temukan itu gini, teman-teman khususnya dari pesantren ya, pesantren salaf itu. Dia paham betul, tapi untuk membuat orang lain paham itu susah dalam bentuk tulis ya, bukan dalam bentuk ucapan. Dalam bentuk tulis susah. Dia paham tapi tidak bisa membuat orang lain menjadi paham dalam bentuk tulisan. Ini yang perlu kita latih secara terus-menerus. Oke, berikutnya wasyari'atu hiyan nujumu allati syara'allahu liya'hudal insan. Ini sekarang terjemahannya, ayo. Sama, saya kasih waktu 5 menit. Wasyari'atu hiyan nujumul lati syara'allahu liya'hudal insanu biha nafsahu fi alaqatihi bi rabbih wa alaqatihi bi akhihil muslimi wa alaqatihi bi akhihil insani wa alaqatihi bil kauni wa alaqatihi bil hayati. Silakan saya kasih waktu 5 menit.
Ayo silakan kelompok 3. Ya Pak, mau coba. Wa syari'atu hiyan nuzumu allati syara'aha Allahu liyaqidal insanu biha nafsahu fi alaqatihi bi rabbih. Dan syariat merupakan aturan yang Allah tetapkan agar manusia dapat menerapkan atau mengambil untuk diterapkan kepada dirinya dalam hubungannya terhadap Tuhannya dan hubungannya terhadap sesama muslim dan hubungannya terhadap sesama manusia dan hubungannya dengan lingkungannya dan juga hubungannya dengan kehidupannya. Oke, bagus ya. Wala qatihi bil hayat, yang terakhirnya, dan hubungan dirinya dengan kehidupan secara umum, bisa seperti itu. Bagus. Oke. Baik, seperti itu ya cara menerjemahkan. Jadi pahami dulu, baru ditulis. Kalau tidak ditulis, itu teks menjadi tidak stabil. Kalau ditulis itu teks menjadi stabil, konsisten, dan tidak goyang gitu loh. Benar-benar makanya seringkali kita dengar bahasa tulis. Bahasa tulis bukan bahasa baku, tapi bahasa yang lebih stabil. Tidak terpengaruh oleh siapa yang mengucapkan, tapi kalau bahasa lisan itu terpengaruh oleh siapa yang mengucapkan. Baik, ini sudah jam 11 ya, masih ada jeda waktu. Kita persiapan ke mata kuliah berikutnya. Kelompok berikutnya kelompok 4 ya. Kelompok 4 persiapan langsung bab arda tutasi, bab 9. Arda tutasi nanti dibaca kelompok 4 2 paragraf saja. Tapi sebelum nanti presentasi kelompok 4, semua kelompok akan saya tunjuk secara acak perorangan. Kalian isi ini tamrinat, ini halaman 4 ya, al-istiab itu istiab sampai ke halaman 11 itu. Nanti diisi kalau istiab kan ini do alamat as-shad idza kanat al-ibarat al-atiyah sahihah wa do alamat kha idza kanat khatiyah. Al-Qur'an Karim wal masdul awal fi ta'arruf fi ta'limi al-asiyatil islami shad atau kha gitu ya. Semua sampai halaman 11. Jadi sebelum nanti kelompok 4 presentasi administrasi, ya saya akan ngasih pertanyaan-pertanyaan dulu di halaman 4 sampai halaman 11. Baik, kosmanya jangan lupa di presensinya diisi ya. Di yang tidak hadir berapa orang dan siapa saja. Sampai jumpa pekan depan insyaallah, mudah-mudahan semua sehat walafiat. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.